ketegangan di Timur Tengah kembali mencapai titik panas. Gelombang serangan rudal dari Iran dilaporkan mengarah ke sejumlah wilayah strategis di Israel, termasuk area sekitar Tel Aviv. Sirene peringatan berbunyi tanpa henti, memaksa warga berlarian menuju bunker perlindungan di tengah malam yang mencekam. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengklaim bahwa target mereka mencakup fasilitas pemerintahan dan lokasi strategis militer Israel. Klaim tersebut langsung memicu spekulasi luas, terutama setelah beredar laporan bahwa area kompleks pemerintahan ikut terdampak. Namun hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang menyebutkan bahwa Perdana Menteri Israel menjadi korban dalam serangan tersebut. Otoritas Israel menyatakan bahwa sistem pertahanan udara mereka tetap beroperasi dan berhasil mencegat sebagian besar rudal yang masuk, meskipun beberapa proyektil dilaporkan menyebabkan kerusakan. Di tengah situasi yang masih berkembang, perhatian dunia semakin tertuju pada pernyataan resmi para pemimpin Israel. Presiden Israel, Isaac Herzog, dalam keterangannya menyampaikan bahwa sebuah rudal menghantam rumah ibadah dan area perlindungan di sekitarnya. Ia menggambarkan insiden tersebut sebagai serangan langsung yang menyebabkan korban jiwa, termasuk anak-anak. Menurut Herzog, tim darurat bekerja sepanjang malam untuk melakukan evakuasi serta pencarian korban di bawah puing-puing bangunan. Ia juga menyampaikan doa dan bela sungkawa mendalam bagi keluarga yang terdampak tragedi tersebut, seraya berharap mereka diberi kekuatan menghadapi situasi sulit ini. Rekaman yang beredar di media sosial memperlihatkan kepanikan warga saat sirene meraung dan ledakan terdengar di kejauhan. Beberapa keluarga terlihat bergegas menuju tempat perlindungan, sementara tim penyelamat bergerak cepat mengevakuasi korban dari lokasi terdampak. Meski demikian, rincian lengkap mengenai jumlah korban maupun jenis persenjataan yang digunakan masih menunggu konfirmasi lanjutan dari otoritas terkait. Informasi yang beredar di tengah konflik aktif kerap bercampur antara klaim, bantahan, dan spekulasi. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah eskalasi akan semakin meluas? Apakah Israel akan merespons dengan operasi militer berskala lebih besar? Ataukah jalur diplomasi masih terbuka untuk meredam konflik sebelum meluas menjadi perang regional? Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel juga menjadi sorotan. Setiap pergerakan militer di kawasan Timur Tengah kini dianalisis secara ketat oleh para pengamat internasional. Sikap Washington dalam beberapa hari ke depan dinilai dapat menjadi faktor penentu arah konflik. Sementara itu, Iran melalui pernyataan resminya menegaskan bahwa operasi mereka merupakan bagian dari respons terhadap tindakan sebelumnya. Pernyataan tersebut semakin menambah ketegangan retorika antara kedua negara. The missile totally annihilated the synagogue and entered into the shelter because it was a direct hit of a half-ton missile. Children were murdered here. 9 innocent souls were lost. All night, the teams of the mayor were gathering the remains and the pieces. We pray with the victims and we pray with their families and we hope that they shall find comfort. Di sisi lain, warga sipil di kedua belah pihak menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Ketakutan, ketidakpastian, dan kekhawatiran akan serangan lanjutan kini membayangi kehidupan sehari-hari. Apakah ini hanya babak lanjutan dari konflik panjang yang telah berlangsung bertahun-tahun, ataukah dunia sedang menyaksikan awal dari eskalasi yang jauh lebih besar? Yang jelas, situasi masih sangat dinamis. Informasi terus berkembang dari menit ke menit. Dunia internasional kini menunggu langkah berikutnya dari para pemimpin yang terlibat. Apakah memilih jalan konfrontasi atau mencoba membuka kembali pintu diplomasi? Tim kami akan terus memantau perkembangan terbaru dan menghadirkan pembaruan berdasarkan informasi yang telah terverifikasi. Apa yang kita saksikan hari ini bukan sekadar rentetan ledakan atau angka-angka laporan militer. Ini adalah gambaran nyata betapa rapuhnya stabilitas kawasan ketika dua kekuatan besar saling berhadapan. Langit yang dipenuhi sirene, warga yang berlari menuju perlindungan, anak-anak yang terbangun di tengah malam karena suara dentuman, semua itu mengingatkan kita bahwa di balik setiap berita utama, ada manusia yang merasakan ketakutan secara langsung. Pernyataan Presiden Israel, Isaac Herzog, menambah dimensi emosional dari konflik ini. Ketika seorang kepala negara berbicara tentang korban jiwa dan duka keluarga, dunia tidak lagi hanya melihat peta dan strategi militer, tetapi juga sisi kemanusiaan yang tak bisa diabaikan.
Di sisi lain, Pak, Iran melalui pernyataan resminya menegaskan bahwa langkah mereka adalah bagian dari respons yang mereka anggap perlu. Retorika yang saling menguatkan ini membuat suhu politik kawasan terus meningkat. Pertanyaannya sekarang bukan hanya siapa yang lebih kuat, bukan pula siapa yang lebih dulu menyerang. Pertanyaannya adalah, sampai kapan eskalasi ini akan terus meningkat? Apakah kedua pihak akan memilih memperpanjang konfrontasi, ataukah akan ada ruang bagi diplomasi untuk masuk sebelum situasi meluas tak terkendali? Dunia internasional kini menahan napas. Setiap pergerakan militer, setiap konferensi pers, setiap pernyataan resmi dianalisis dengan cermat. Amerika Serikat, negara-negara Eropa, hingga kekuatan regional lainnya tentu tidak tinggal diam memantau perkembangan ini. Namun sejarah telah berkali-kali menunjukkan bahwa konflik berskala besar seringkali bermula dari rangkaian eskalasi yang tampak terkendali pada awalnya. Apakah kita sedang menyaksikan babak awal dari sesuatu yang lebih besar? Ataukah ini akan menjadi titik balik menuju perundingan yang lebih serius? Yang jelas, warga sipil di kedua belah pihak adalah mereka yang paling merasakan dampaknya. Ketika sirene berbunyi, ketika listrik padam, ketika keluarga harus berlindung di ruang sempit, politik dan strategi militer terasa sangat jauh dari realitas ketakutan yang mereka alami. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. دفتر نخست وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی و مکان استقرار فرمانده نیروی هوایی ارتش این رژیم در حملات هدفمند و غافلگیرانه موشک‌های خیبر در موج دهم مورد حمله و ضربه سخت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. سرنوشت نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حالی از ابهام قرار گرفته است. حملات موفق موشکی ایران علیه سرزمین‌های اشغالی در موج دهم متمرکز بر پردیس حکومتی رژیم صهیونیستی بوده است. یگانهای پدافند هوایی تا این لحظه موفق به سرنگونی 3 فروند جنگنده متخاصم آمریکایی شدند. دستاوردهای عملیات‌های آفندی و پدافندی و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد و من نصر الا من عند. Dalam situasi seperti ini, informasi yang akurat menjadi sangat penting. Di tengah derasnya klaim dan spekulasi, publik perlu memilah mana yang telah terverifikasi dan mana yang masih menunggu konfirmasi resmi. Karena dalam konflik modern, perang tidak hanya terjadi di darat dan udara, tetapi juga di ruang informasi. Kami akan terus mengikuti perkembangan terbaru dan menghadirkan pembaruan berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Situasi masih dinamis, dan keputusan yang diambil dalam beberapa hari ke depan bisa menentukan arah kawasan untuk waktu yang lama. Semoga para pemimpin yang terlibat mempertimbangkan dampak kemanusiaan dari setiap langkah yang mereka ambil, dan semoga jalan menuju deeskalasi tetap terbuka. Sebelum ketegangan berubah menjadi krisis yang lebih luas, kita semua tentu berharap suara sirena segera berganti dengan suara normalitas, ketegangan mereda, dan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan tanpa beang-beang konflik. Kami akan terus memantau dan memberikan update terbaru untuk Anda. Tetap bersama kami dan tetap bijak dalam menyikapi setiap informasi yang beredar.